Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakif Al-Mufid dari Xmipa 3. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi tentang virus HIV. Yang pertama, apa itu virus HIV? HIV dan AIDS itu sangat berbeda. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Sedangkan penyakit AIDS, singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Lantas, apa saja bagian-bagian virus HIV? Kulit terluar dari virus HIV terdapat protein GB120 yang berfungsi sebagai perekatan sel. Yang kedua adalah RNA. RNA berada di dalam virus HIV, berfungsi sebagai pengendali sel. Core atau inti sebagai pusat dan pusat pengaturan metabolisme. Sedangkan di bagian lapisan terdapat protein GP41 yang berfungsi sebagai pelapis sel. Gejala virus. Gejala virus HIV meliputi sakit kepala, influenza, pembakaran kelenjar getah bening, demam, nyeri otot, batuk kering, sakit perut, dan diare. Selain itu masih ada banyak sekali gejala virusnya yang berkaitan dengan penyebab virus HIV. Penyebaran virus HIV. Penyebaran virus HIV bisa berasal dari seks, transfusi darah, jarum suntik, dan pengambilan menyusui persalinan. Bagaimana penanganan HIV menurut teknologi sampai saat ini? Sampai saat ini penanganan HIV menurut teknologi dengan menggunakan nanomedicine. Nanomedicine atau obat-obatan yang menggunakan nanoteknologi telah menjadi terobosan yang digencarkan oleh para ahli farmasi di seluruh dunia. Penggunaan nanoteknologi pada bahan obat akan membuat sistem pengantaran obat jadi ke tubuh manusia lebih efektif dan efisien. Saat ini penggunaan nanomedicine mulai diterapkan pada pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya adalah AIDS yang disebabkan oleh HIV. Bagaimana proses penyembuhan HIV? Proses penyembuhan HIV ada obatnya, yaitu bernama ARV. ARV itu adalah antiretroviral. Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan ARV. Perlu diketahui ARV itu memiliki banyak golongan. Jadi obat ARV ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat perkembangan virus. Nah, bagaimana data penyebaran HIV di dunia? Dikutip dari Our World in Data, sekitar 47% berada di sekitar benua Afrika seperti Zimbabwe, Afrika Selatan, Mesir, Libya, dan lain-lain. Dan sekitar 20% berada di sekitar Rusia, sebagian Amerika Selatan, dan sebagian Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand, dan sekitar 1% hampir seluruh dunia. Lantas, bagaimanakah data penyebaran HIV di Indonesia? Data per Juni 2019, jumlah penderita HIV atau AIDS di Indonesia sebanyak 349.883 orang. Sekitar tahun 2016, estimasi jumlah orang dengan HIV atau AIDS ada sebanyak 640.433 orang dengan penyebaran ke seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa tidak ada daerah yang benar-benar bebas dari HIV. Antara tahun 2009 dan 2018, infeksi HIV AIDS turun 37% dan kematian terkait HIV AIDS turun 45%, dan sebanyak 13,6 juta jiwa selamat karena konsumsi ARV atau yang singkatnya adalah antiretroviral. Nah, rata-rata orang pengidap HIV. Rata-rata orang pengidap HIV dikutip dari
lifestylekompas.com. Sampai saat ini wanita menduduki peringkat orang pengidap HIV tertinggi, yaitu sekitar 18,2 juta jiwa atau sekitar 38%. Sedangkan laki-laki sekitar 16,9 juta jiwa atau sekitar 29%. Dan sisanya tidak diketahui. Tidak ketahui bahwa dirinya sedang terinfeksi virus HIV. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Beberapa langkah pencegahan HIV/AIDS diantaranya adalah 1. Menggunakan jarum sekali pakai. 2. Hindari seks bebas. 3. Tidak memakai narkoba. Selain itu banyak sekali cara mencegahnya, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, dengan mandi 2 kali sehari. Ya pokoknya menjaga kebersihan lah. Nah, sampai akhir penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.